Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian semua yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal ceritain satu film yang menarik banget nih. Judulnya King of Painting. Filmnya baru banget rilis di tahun 2025 ini dan kemarin sempat viral banget juga di mana-mana. Seru banget guys, kalian wajib nonton. Film ini bakal nyeritain tentang seorang pria yang hidupnya berubah karena nemuin pensil ajaib. Apapun yang digambar sama pensil itu bakal jadi nyata. Oh ya, waktu itu aku sempat bahas film yang mirip kayak gini. Ceritanya tentang ramuan ajaib yang bisa bikin jadi kurus. Itu seru guys filmnya. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini cowok kumisan ini nih guys. Namanya Kehwan. Walau jago lukis, tapi karena kurang terkenal, kehidupan ekonomi Kehwan lumayan sulit. Sehari-hari kerjaannya ngelukisin orang di jalan gitu. Penghasilannya juga gak banyak. Jangankan buat ngebenerin mobil bututnya, sewa rumah aja Kehwan masih sering ngutang sampai ditagihin mulu. Walau hidupnya sulit, Kehwan tapi gak pernah nyerah. Dia selalu berusaha buat wujudin cita-citanya jadi pelukis terkenal. Hari itu dia datang ke kantor pameran buat ngejual hasil lukisannya. Ditolak karena Kehwan nih gak terkenal. Lukisannya dianggap gak bagus. Katanya kalaupun dipajang di pameran pasti gak bakal laku deh. Walau sering ditolak, untungnya Kehwan punya gebetan baik hati yang selalu ngehibur dia. Namanya Xiaoying. Sedihnya Xiaoying ini kondisi matanya buta. Dia jadi sering digangguin sama om-om jahat. Untung Kehwan selalu siap ngelindungin, walau ujung-ujungnya ya jadi babak belur. Nah, karena seharian Kehwan ngerasa capek banget, dia pergi minum-minum bareng bestinya nih namanya Meng Fa. Saking banyaknya minum, dua pria ini sampai ketiduran di luar, lupa pulang. Pas tengah malam, di langit tiba-tiba muncul pesawat UFO dong. Kehwan yang kebangun langsung kepo kan. Gak disangka dari dalam pesawat UFO ternyata turun 3 alien. Kehwan langsung nyalain kamera. Flashnya malah ikutan nyala. Alien-alien itu jadi sadar kan, dan seketika mereka langsung kabur. Saking paniknya 3 alien itu ngejatohin barang. Bentuknya mirip pensil dan ya udah langsung diambil aja kan nih. Besoknya Kehwan cerita kalau semalam dia habis ngeliat pesawat UFO sama alien. Si Meng Fa ya gak percayalah, apalagi di samping tempat tidur ternyata ada lukisan alien. Jadi mungkin gara-gara tidur deket lukisan kali, makanya sampai ke bawah mimpi. Awalnya Kehwan mikir iya kali ya cuma mimpi, apalagi semalam dia mabuk minum-minum kan. Nah tapi pas dia lihat ke meja, pensil yang semalam ternyata beneran ada. Setelahnya ya udah seperti biasa Kehwan pergi ngelukis di jalan. Pensil warna ungunya tiba-tiba patah. Dan kebetulan pensil misterius semalam warnanya agak ungu gitu kan. Ya udah tuh dia serut. Terus dia nyoba nyoret asal kan di kertas. Lah coretan bulet-buletnya langsung berubah jadi batu asli dong. Kehwan iseng ngegambar lagi. Apelnya beneran langsung jadi nyata. Bahkan bisa dimakan juga. Waduh, langsung panik. Kehwan buru-buru pulang dan langsung nemuin sahabatnya ini. Dia ngasih tahu kalau kemunculan alien semalam tuh beneran. Buat ngebuktiin, Kehwan langsung ngegambar emas batangan kan. Mumpung harga emas lagi naik nih. Udah ditungguin, emasnya gak keluar-keluar. Meng Fa yang ngerasa ini semua omong kosong, akhirnya ngerobek kertas itu terus dia lempar keluar kan. Lah gak disangka emas batangannya beneran keluar, nimpuk bapak-bapak yang lagi lewat. Baru deh nih si Meng Fa percaya.
Kali ini dengan semangat mereka berdua ngegambar emas lagi tapi yang lebih gede. Dan ya beneran langsung muncul. Wih, seneng banget, bentar lagi nasib mereka bakal berubah. Nah, tapi karena ini pensil ajaib, mereka berdua harus jaga rahasia dong. Soalnya kalau ketahuan orang jahat, bisa-bisa bakal bahaya. Udah gitu, sekarang kan mereka masih belum punya rumah, masih nyewa kan. Kehwan langsung aja ngegambar rumah mewah yang besar. Beneran langsung muncul dong, tapi munculnya malah di tengah kota. Orang-orang yang di situ langsung pada kaget lah. Waduh, gawat dong. Untung mereka kepikiran nih. Rumah itu kan hasil gambaran. Kalau gambarnya dihapus, mungkin aja bakal ngilang juga kan. Masalahnya mereka lagi nggak bawa penghapus. Lagi panik, Kehwan tiba-tiba sadar kalau di batang pensilnya ada kayak tombol gitu. Pas dipencet, ternyata bisa nyedot ngilangin hasil gambaran. Rumah besar itu juga akhirnya menghilang. Di situ dua pria ini sadar kalau asal gambar bisa-bisa bakal repot. Jadi sebaiknya mereka ngegambar uang aja deh. Soalnya kalau punya banyak uang, barang-barang apapun yang mereka mau kan tinggal beli. Lebih baik daripada munculin sesuatu tiba-tiba terus bikin orang kaget. Nah, karena pasti bakal banyak yang mereka berdua mau beli, dua orang ini sepakat buat ngegambar uang 500 miliar. Karena mager, si Mengfa langsung aja nulis mau angkanya berapa kan. Gak bisa lah, yang keluar cuma angka-angka gitu doang, bukan uang asli. Ya ujung-ujungnya Kehwan lagi nih yang repot harus ngegambar. Kali ini dia ngegambar tumpukan uang, terus ditulis label 500 miliar. Dan ya gak lama uang-uang asli itu beneran mulai bermunculan. Bahkan sampai menuhin seluruh rumah. Buset, enak bener dah. Setelahnya sombong banget nih ya orang kaya baru. Pas ditagih uang sewa, Kehwan dan Mengfa langsung bayar pakai 4 koper duit. Gak tahu deh tuh jumlahnya berapa. Pokoknya mereka bilang uang itu sekalian buat bayarin uang sewa orang-orang sekampung. Dibayar buat 100 tahun ke depan. Jadi orang-orang di sana gak perlu bayar sewa lagi. Buset, keren bener. Enak nih ya yang jadi tetangganya. Gak cuma itu, Kehwan dan Mengfa sampai pamer-pamer mobil. Bahkan sekarang wajah Kehwan dipajang di layar iklan gede. Mendadak jadi terkenal. Kemana-mana selalu bawa pengawal. Beli rumah aja minta yang paling mahal. Karena mereka bayarnya cash, mesin uangnya aja sampai gak sanggup ngitungnya. Sampai pada rusak dong nih. Walau sekarang udah kaya raya, Kehwan tapi gak lupa sama Xiao Ying. Dia bahkan udah nyiapin pesta mewah buat ngelamar Xiao Ying. Sayangnya lamaran itu tapi ditolak guys. Xiao Ying ngerasa dia gak pantes. Dia takut Kehwan yang sekarang kaya raya nantinya bakal diomongin kalau nikah sama wanita buta. Supaya gebetannya ini gak insecure, Kehwan jujur aja kalau semua kekayaannya ini asalnya dari pensil ajaib. Xiao Ying gak percaya, masa iya sih di dunia ini ada pensil ajaib? Kalau emang beneran, Xiao Ying bilang bisa gak ngegambarin dia mata supaya dia bisa ngeliat. Ya udah, besoknya Kehwan langsung nyoba gambar mata buat Xiao Ying pakai referensi gambar mata artis. Yang keluar malah bola mata doang dong nih sesuai gambar. Bagaimana masangnya dah? Mengfa bilang mungkin Kehwan gambarnya salah. Harusnya dia ngelukis seluruh badan Xiao Ying dan gak lupa dilukis matanya juga. Untung Kehwan jago lukis. Setelah 4 jam lukisan Xiao Ying akhirnya jadi juga. Tapi tiba-tiba aja Xiao Ying kayak ketarik ngilang gitu dong. Untung gak lama Xiao Yingnya muncul lagi. Dan kali ini permintaan Xiao Ying juga beneran terwujud dong. Dia sekarang punya mata, bisa ngeliat. Nah tapi di saat bersamaan artis yang tadi dijadiin referensi gambar, bola matanya menghilang. Udah gitu di berita TV juga ada bapak-bapak yang cerita beberapa hari lalu katanya rumahnya juga ngilang mendadak, tapi tiba-tiba balik. Dan rumahnya tuh persis sama yang waktu itu muncul gara-gara gambar Kehwan. Di kantor polisi juga ada laporan kalau mobil mewah pria ini tiba-tiba ngilang padahal lagi dipakai.
Dan mobil mewahnya juga sama kan, sama yang dipakai Mengfa yang didapat dari gambaran pensil ajaib. Gak cuma itu, polisi juga ternyata lagi nyelidikin kasus hilangnya uang di bank secara tiba-tiba. Pas ngecek CCTV, kelihatan kalau uang 500 miliar di bank mendadak hilang gitu aja kayak sihir. Semua orang ngira CCTV itu pasti udah diedit kan. Tapi tiba-tiba kantor polisi dapat laporan lagi, balon udara di tempat wisata mendadak ngilang. Plot twistnya ternyata apapun yang muncul dari pensil ajaib asalnya dari tempat-tempat random. Jadi pensil itu ya sebenarnya nggak bisa wujudin permintaan, tapi cuma bisa mindahin barang dari satu tempat ke tempat lain. Dan ya sesuai prediksi, balon udara yang hilang juga ternyata karena lagi dipakai ngedate sama Kehwan dan Mengfa. Oh ya, bukan cuma Kehwan aja yang berhasil dapetin pujaan hati. Setelah jadi kaya, Mengfa juga berhasil nih dapetin seleb impiannya, namanya Tian Tian. Seharian 4 orang ini asik foya-foya ngabisin duit. Mereka nyewa tempat hiburan, belanja barang-barang mewah, sampai nyalain kembang api biar romantis. Dan lanjut lagi nih ya, keesokan harinya Kehwan datang ke kantor pameran. Kali ini karena udah punya banyak uang, Kehwan akhirnya bisa langsung ngadain pameran sendiri. Mengfa tapi bilang, buat apa sih dia masih repot-repot bikin pameran? Sekarang kan mereka udah punya pensil ajaib. Kalau mau apa-apa gampang, tinggal gambar-gambar aja kan? Kehwan tapi bilang, apapun yang terjadi, mimpinya ya tapi tetap pengen jadi pelukis terkenal. Walau sekarang udah kaya, dia tapi tetap pengen bisa dikenal karena kemampuan lukisnya. Di tempat lain, pelukis botak yang selama ini suka jahat ke Kehwan ternyata mantau semuanya. Jadi guys, pria botak ini tuh ternyata pelukis terkenal, tapi lukisannya bukan karya dia sendiri. Dia selalu beli dari Kehwan yang gak terkenal, terus ngaku-ngaku itu lukisannya. Jahat kan? Bahkan dulu juga mantan pacarnya Kehwan dia rebut dong, mentang-mentang lebih kaya dan terkenal. Ngeliat Kehwan sekarang jadi kaya raya, si botak ya jelas gak terima lah. Dia mulai nyelidikin semuanya. Padahal kata anak buahnya, lukisan Kehwan satu pun gak ada yang laku tuh. Berarti bukan karena jual lukisan. Udah gitu diselidikin bukan karena menang undian juga. Jadi si botak yakin kalau kekayaan Kehwan pasti asalnya dari pencurian deh. Apalagi pas banget kan di berita lagi viral kalau bank di kota itu baru aja kehilangan uang 500 miliar. Nah, buat ngejatohin Kehwan, si botak langsung aja nih ngelapor polisi supaya kekayaan mendadak Kehwan diselidikin. Beberapa hari kemudian, pameran lukisan Kehwan akhirnya dimulai. Acaranya mewah banget sampai viral di mana-mana. Lukisan-lukisan Kehwan yang selama ini nggak laku akhirnya kejual juga karena ya memang bagus. Hari itu pokoknya Kehwan seneng banget karena impiannya sebagai pelukis akhirnya terwujud. Nah, tapi tanpa disadari gara-gara laporan si botak, diam-diam polisi ternyata udah ngawasin. Pas banget polisi juga udah nemuin bukti kalau uang yang selama ini dipakai sama Kehwan nomor serinya sama kayak uang-uang yang hilang dari bank. Gak pakai basa-basi, Kehwan dan Mengfa langsung diinterogasi. Mereka ditanya-tanya kok bisa ngerampok uang di bank tapi gak ada jejaknya. Dua pria ini panik, tapi mau ngejelasin apapun juga pasti gak ada yang percaya kan. Jadi ya udah, mereka bilang aja kalau mereka punya kemampuan spesial bisa wujudin apapun. Para polisi disuruh keluar, sementara di dalam Kehwan dan Mengfa ngegambar mobil mewah, dan dalam sekejap mobilnya beneran langsung muncul di situ kan. Para polisi nggak percaya. Ya, tapi karena para polisi juga nggak bisa ngebuktiin kalau Kehwan dan Mengfa udah nyolong uang di bank, jadi ya mereka nggak bisa ditangkep. Dari kemarin, Kehwan, Mengfa, dan Xiao Ying sibuk ngabisin duit kan. Sekarang baru nih mereka sempat baca berita-berita yang viral. Di situ baru deh mereka sadar kalau semua yang digambar pensil ajaib ternyata asalnya dari tempat lain. Nah, kita lanjut ya. Kantor polisi lagi-lagi dapat laporan kehilangan. Katanya ada satu mobil mewah yang tiba-tiba hilang di toko. Dan ya, mobilnya persis sama yang tiba-tiba muncul dari gambaran Kehwan. Sebenarnya dari kasus ini, Kehwan udah bisa ditangkap dan dipenjara. Masalahnya karena kasusnya cukup aneh, ngelibatin hal-hal ajaib ya. Di zaman sekarang mana bisa diterima.
Yang ada polisi malah bakal dikira halu. Jadi ya udah, mereka mau ngawasin Kehwan dulu supaya nggak ngakuin aneh-aneh. Dan di saat bersamaan 3 orang ini panik ketakutan kan. Barang-barang yang mereka gambar kan asalnya dari tempat lain. Kalau ketahuan terus ditangkap polisi, nasib mereka bakal bagaimana dong? Lagi panik gini, mantan pacar Kehwan yang sekarang pacaran sama si botak tiba-tiba datang. Dia minta maaf karena dulu udah ninggalin Kehwan. Cewek ini juga bilang sekarang dia udah putus sama si botak. Sekarang dia cuma mau minta maaf aja dan dia janji gak bakal ganggu Kehwan lagi. Karena kebawa suasana, entah gimana Kehwan dan cewek ini minum-minum bareng. Si Kehwan malah keceplosan. Dia ngasih tahu kalau semua kekayaannya asalnya dari pensil ajaib. Sialnya semua ini ternyata rencana si botak yang masang kamera di tubuh si mantan dan semuanya jadi kebongkar kan. Besoknya bangun-bangun, Kehwan langsung bilang dia pengen jujur aja sama polisi. Soalnya semalam dia habis mimpi kalau nggak jujur dia bakal masuk penjara. Udah gitu semenjak nemu pensil ajaib, walau jadi kaya, Kehwan selalu ngerasa nggak tenang. Xiaoying juga pasrah kalau nanti buta lagi nggak apa-apa kok. Soalnya setelah ngeliat berita, dia jadi ngerasa bersalah juga udah ngambil mata si artis. Tian-Tian, pacarnya Meng Fa juga ternyata nguping. Dan sekarang setelah tahu semuanya, Tian-Tian tapi nggak marah sama Meng Fa. Karena sebenarnya Tian-Tian suka Meng Fa karena memang baik, bukan karena hartanya. Setelahnya 4 orang ini akhirnya jujur sama polisi. Pas mau nunjukin pensilnya di brankas ternyata udah nggak ada, pensilnya ngilang. Semalam si botak ternyata datang ke rumah Kehwan. Dia pura-pura ngejemput si mantan, padahal sekalian nyolong pensil ajaib. Sekarang si botak dan anak buahnya ternyata lagi foya-foya naik helikopter. Mentang-mentang punya pensil ajaib, semua yang dia mau langsung digambar. Bikin gedung-gedung mewah, istana besar impiannya. Bahkan sampai cewek cantik pemenang kontes kecantikan juga dia gambar dong biar muncul. Si botak maksa cewek itu jadi istrinya, ya dia nggak mau lah. Untung gak lama lokasi si botak udah kelacak polisi. Dia disuruh nyerah. Malah gambar UFO dong. Katanya dia mau kabur keluar angkasa. Di saat bersamaan 3 alien yang ada di awal film ternyata emang lagi pusing banget. Mereka sibuk nyariin pensil ajaib yang ketinggalan di bumi. Pas banget gara-gara gambaran si botak, UFO alien itu jadi muncul kan. Masalahnya gara-gara UFO-nya ngilang mendadak, aliennya jadi pada jatuh babak belur, kasian. Dan ya 3 alien itu langsung ngamuk-ngamuk minta pensilnya dibalikin. Mereka dikasih tahu pensilnya ada di si botak yang udah bikin mobil tank siap nyerang alien. Ya tapi alien kok dilawan. Dengan mudah mobil tank itu berhasil dibengkokin. Si botak sama anak buahnya juga langsung disingkirin. Pas pensilnya balik, alien-alien ini ngamuk lagi. Soalnya pensil ajaib itu kan awalnya kayak tongkat, sekarang udah diserut kayak pensil. Kehwan jujur kalau dia yang nyerut. Dan karena terkesan sama kejujuran Kehwan, ya udahlah aliennya mau damai aja. Sebelum pergi, alien ini nyalain tombol penyedot. Satu persatu semua yang digambar kembali ke tempat asalnya, termasuk matanya Xiaoying. Lucunya alien ini lupa, malah ngebalikin UFO mereka keluar angkasa. Lah sekarang mereka gimana dong baliknya? Repot dah. Nah karena si botak dan anak buahnya ngegambar asal sampai ngebahayain, mereka juga bahkan nyulik si cewek pemenang kontes kecantikan kan. Mereka akhirnya ditangkap polisi. Bahkan ini bajunya juga pada ngilang karena baju mewahnya tuh hasil dari gambaran. Sementara Kehwan dan yang lain gak dihukum karena memang jujur dan ngebantu polisi nyelesain kasus ini. Di akhir kita bisa lihat artis yang waktu itu matanya ngilang sekarang udah balik lagi. Kehwan juga udah balik lagi ke kehidupannya yang dulu sebagai pelukis miskin. Nah tapi plot twistnya entah gimana, Kehwan ternyata masih megang pensil ajaib. Mata Xiaoying juga udah baik-baik aja, bisa ngeliat lagi. Beda sama dulu, Kehwan dan Xiaoying yang sekarang udah punya anak, mutusin buat hidup sederhana. Pensil ajaib itu cuma mereka pakai seperlunya. Gak apa-apa deh hidup sederhana, yang penting bahagia. Ya itu tadi ceritanya, gimana guys, seru kan? Kalau punya pensil ajaib juga, kalian mau ngegambar apa? Coba dong tulis di komen. Nah kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!